Halo teman-teman semuanya. Jadi banyak banget yang nanya ke gue tuh, Web, kok lu bisa sih masuk jurusan teknik lingkungan tuh gimana sih caranya? Kenapa milih itu? Kenapa nggak milih yang lain? Dan lain sebagainya. Banyak banget pertanyaan ke gue. Dan mungkin gue bakal buat video tentang gimana sih caranya gue masuk ke jurusan teknik lingkungan ini yang gue jalanin saat ini. Oke, tanpa berlama-lama kita intro dulu. Berbicara mengenai teknik lingkungan, ketika mendengar teknik lingkungan yang pertama kali kalian pikirkan tuh apa? Sampah, limbah, atau pencemaran udara, pencemaran air dan lain, atau gitu. Sebenarnya nggak salah sih, benar. Itu semua yang diomongin benar, dari pencemaran, sampah, limbah dan lain itu benar. Cuman jangan sampai terjebak dengan lingkungannya, karena di depannya itu ada tulisan tekniknya. Nah, jadi ada teknik lingkungan. Nah, sebenarnya di teknik lingkungan itu kita yang membuat alat atau yang mendesain atau yang merancang sebuah alat tentang lingkungan, misalnya drainase, terus spal dan lain-lain, dan itu butuh hitung-hitungan yang presisi, yang pas dan akurat, jangan sampai salah sedikit pun. Ya, gitu. Dulu ketika zaman gue SMA, pas kelas 3-an, gue tuh bingung sebenarnya mau ngambil apa gitu kan. Mau kuliah, tapi masih bingung mau nyari apa, mau kerja tapi mau kerja apa, bingung gitu kan. Dan akhirnya gue mengambil kesimpulan, kayaknya gue kuliah aja dulu deh. Dan pilihan gue tuh ada 3. Yang pertama ada ilmu komunikasi dari Unila, terus administrasi dan bisnis itu di Unila juga, dan ketiga ini sebenarnya masih bingung. Tadinya gue milih seni musik di Institut Seni Indonesia, terus karena di ISI itu ada dua tes tertulis dan prakteknya itu harus di Jakarta. Jadi gue mengurungkan niat karena anjir mau kuliah aja ribet banget gitu kan. Jadi gue ganti pilihan ketiga itu jadi teknik lingkungan. Ya gue pikir ya teknik lingkungan ngurusin tentang yang gue jelasin di awal tadi, sampah, limbah, pencemaran dan lain-lain seperti itu. Dan juga di berbagai kegiatan tentang lingkungan gue sering aktif juga. Ya, mungkin ini jurusan yang cocok untuk gue. Gitu sih mungkin di awal pertama kali gue milih teknik lingkungan. Oh iya, tadi belum gue jelasin ya. Nah, gue masuk di teknik lingkungan ITERA lebih tepatnya itu dari jalur SBMPTN. Nah, oke, singkat cerita, pas pengumuman SBMPTN, itu jam 3 sore kalau nggak salah. Nah, jadi jam 2-an gue udah standby memang di HP, ngecek-ngecek HP terus. Dan ketika jam 3, gue lihat di website, dan gue lihat, terima. Oke, di pilihan ketiga gue di teknik lingkungan ITERA. Ya udahlah, gue pikirkan. Memang gue harus di situ mungkin, padahal jurusan yang gue pengen ini yang jurusan pilihan pertama itu ilmu komunikasi. Ya karena mungkin gue lebih seneng berkomunikasi kali ya, mungkin gitu. Dulu tuh gue nggak paham sekali namanya perteknikan gitu, nggak tahu. Yang gue fokusin ya cuman teknik lingkungan aja. Tekniknya tuh gue nggak terlalu paham gitu, karena dulu juga dari diri gue sendiri sih nggak mau nyari tahu. Bahkan dulu itu gue pikir ketika menjadi PNS, ini sebenarnya aneh banget dan absurd banget. Ketika menjadi PNS itu kan pegawai negeri sipil tuh. Nah itu harus kuliah dulu di teknik sipil mungkin, karena mungkin keterbatasan intelektual gue ya, dan nggak mau nyari tahu waktu zaman SMA itu. Jadi teknik itu suatu hal yang yang belum gue paham sebenarnya ngapain gitu. Dan gue cuman terfokus ke lingkungan aja. Dan alhasil ketika gue memulai pertama kali perkuliahan di ITERA, itu gue shock banget. Kenapa? Karena yang dipelajarin itu fisika, matematika, kimia. Anjir, gue pikir kayak SMA kelas 4. Iya, kayak naik 1 grade aja gitu kan. Dari SMA kelas 3 jadi naik 1 grade SMA kelas 4. Ya hampir sama persis yang kita pelajarin pas SMA. Kalau yang IPA gitu lebih tepatnya sama persis. Ya mungkin lebih naik skill aja kan, lebih naik tingkatan gitu.
lebih susah. Dan gue pikir mana lingkungannya akhirnya. Dan ketika semester 1 semester 2 masih sedikit banget pelajaran tentang lingkungan. Itu lingkungan juga baru pengantar teknik lingkungan kalau di ITERA. Dan barulah ketika semester 3 baru mulai mata kuliah studi. Ya, gue kuliah di teknik lingkungan, ngincar dalam lingkungan itu awalnya tuh karena pengen kuliah santai gitu kan. Kalau bisa yang berkaitan sama ngitung-ngitung itu dialihkan dulu gitu kan, karena ya pengen nyantai aja gitu. Tapi mungkin karena ketidaktahuan gue yang di awal tadi menuntun gue untuk tahu, oh gini ternyata kuliah di teknik, kuliah di lebih tepatnya teknik lingkungan. Gue belajar tentang yang awalnya mungkin sampah-sampah doang, ternyata bisa diimplementasiin ke pengolahan sampah. Dan juga tadinya tentang limbah-limbah doang, gue bisa implementasiin ke sistem pengolahan air limbah. Atau mungkin yang awalnya gue cuma tahu PDAM, cuma tahu air minum dan lain-lain, ternyata ada juga di pelajaran di teknik lingkungan itu sistem SPAM atau penyaluran air minum gitu kan. Dan itu baru tahu juga gue ketika masuk di prodi teknik lingkungan. Oke, inti dari video ini, mungkin banyak di antara teman-teman lainnya yang hampir serupa sama gue memilih jurusan yang sebenarnya itu nggak tahu apa isinya. Nah, saran dari gue sih, jalanin aja. Sebenarnya kalian tuh cuma butuh pemahaman aja. Ya, jangan terlalu banyak mengeluh. Coba kayak pelan-pelan lihat pelajaran itu dan mulai pahamin. Kalau misalnya nggak tahu, bisa nanya ke teman-teman yang ngerti. Lama-kelamaan bakal terbiasa juga kok. Sumpah dulu juga gue hampir sama kayak gitu. Ini apa sih kok yang dipelajarin? Ngitung-ngitung semua, kayak arsitek gue mikir anjir. Kayak ya udah kita ngitung ini bendungan, buat bendungan, terus buat sistem drainase dan lain-lain tuh jauh lah dari kata-kata yang ekspektasi awal gue tentang lingkungan. Ya gitu sih, intinya tetap semangat, jangan ngeluh, jalanin aja yang lo mau, gue yakin lo bisa, dan keep spirit. Oke. Gitu aja dari gue. Terima kasih udah nonton video gue. Kalau gue ada salah ngomong dan ada yang yang butuh dikoreksi, silahkan aja komen di kolom komentar. Gue bakal buka-bukanya. Dan juga kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau request video atau mungkin yang ingin tanyakan, boleh aja di kolom komentar atau DM di IG gue di sini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel gue untuk membantu gue lebih banyak lagi dan lebih berkualitas lagi mungkin dalam pembuatan video. Oke, see you next time. Thank you.